Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia kini menjelma menjadi tim mengejutkan di Prima A Greater Jakarta Conference. 4 pertandingan dilalui STI tanpa sekalipun merasakan kekalahan. Padahal musim lalu mereka tidak masuk 4 besar Greater Jakarta Conference. Apa rahasia kebangkitan mereka? Seberapa yakin STI melihat peluang mereka lolos ke babak selanjutnya? Kita akan berbincang bersama dengan pemain STI Muhammad Ade Dwi Surya. Dwi, terima kasih sudah bersama kami di 5 Sport Zone. Ya. Ini sekarang jadi semacam kuda hitam. Sekarang jadi peringkat pertama 4 pertandingan tanpa kekalahan. Ini apakah ada motivasi yang berbeda dibandingkan dengan tahun lalu? Untuk 5 tahun ini kita cuma persiapannya agak panjang ya untuk pelatih. Juga pelatih kan baru. Oke. Dari tahun lalu tuh beda. Dan ya semangat aja sih sama latihannya lebih keras. Tapi latihannya sendiri ada yang dibedakan nggak dibandingkan dengan tahun lalu? Kalau tahun lalu kan nggak masuk 4 besar nih. Sekarang peringkat pertama untuk sementara. Udah pasti beda ya, soalnya kan pelatihnya juga beda, jadi program latihan udah pasti beda. Oke. Gitu udah pasti beda latihannya dan Yang intinya sih ditingkatkan fisiknya kah atau pola latihan seperti apa? intinya sih sebenarnya semangat ya sama kalau untuk teknisnya ya paling kayak teknik-teknik kayak lebih basicnya lebih ditekanin lagi sih basic dan fisiknya juga harus lebih digenjot lagi karena itu juga penting. Itu penting. Oke, setelah ini ada target khusus nggak untuk 5 tahun ini pingin targetnya jadi peringkat berapa? Semua target pasti kan nomor 1 ya. Oke. Nggak ada yang target yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Pasti targetnya juara sih. Target tertinggi. Oke. Gitu. Nah ini sekarang kalau melihat ini kan ada 2 lawan yang mungkin perlu diwaspadai nanti. Ada Perbanas juga ada SA Unggul juga. Apakah tim-tim ini memang menjadi lawan yang cukup diperuntukkan oleh teman-teman di STI juga? Ya, itu Perbanas dan WU itu juga salah satu tim yang diperhitungkan ya. Dari dari segi pemain, dari segi kekompakan, semuanya sih dia cukup diperhitungkan ya dari semua tim itu juga lumayan sih. Dan ya itu kita harus persiapin untuk lawan 2 itu yang terakhir ini. Oke, menurut Anda sendiri apa yang membedakan mereka dengan tim-tim teman-teman dari STI sendiri? Pola latihannya kah, fasilitasnya, atau apa yang bisa membuat mereka lebih unggul sebetulnya? Kekompakan bermain sih. Kalau kita ngambil dari WU dulu ya kali ya, SA Unggul karena minggu depan saya STI akan lawan SA Unggul kan. Oke. Kalau dari mereka kekompakan bermain mereka sih cukup oke karena mereka itu satu tim dari PON Banten dibawa ke sini dimasukin ke satu fakultas dan mereka tuh selalu bareng jadi kekompakan mereka udah udah solid banget gitu makanya. ya. Oke, ada pemain tertentu mungkin yang diwaspadai oleh teman-teman STI untuk pertandingan besok? Starting 5-nya sih itu Certified ya berarti. lebih di ini kali ya khususin kali ya karena starting 5-nya lumayan ya oke lah tapi ya semuanya nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Semua kan pasti namanya bola bulat semua juga pasti bisa sih. Gitu. Oke, kalau misalnya untuk mengatasi kelelahan tiap pertandingan kan mungkin ada jaraknya yang pendek, ada yang juga yang jarak jauh. Mungkin ada rahasia khusus dari teman-teman STI sendiri? kalau misalnya lagi jenuh dari basket gitu sama anak-anak semua paling suka kayak pergi nonton bareng-bareng atau bosan basket main futsal lah atau jogging rame-rame cuma fun-fun aja sih bercanda-bercanda yang penting ngumpul-ngumpul itu. Untuk mengatasi kejenuhan. Iya, itu kejenuhan itu. Baik. Dwi, sekarang kita bicara mengenai Liga Mahasiswa. Menurut Dwi sendiri, tahun ini bagaimana konsepnya dibandingkan dengan tahun lalu? Menurut pendapat Dwi itu bagaimana? Lumayan ya, ada peningkatan kayak misalnya sekarang tuh ada kayak kayak sumbangan-sumbangan itu loh ya, apa sih? Kayak ada final untuk mencapai Final Four itu harus ada persyaratan kayak apa sih kayak akademis begitu ya? Itu akademis itu dari tahun lalu sih ya, akademis ke tahun lalu kayak sumbangan gitu lah, adalah semacam kayak gitu peduli. Tapi Dwi gitu. memperhatikan nggak dengan ajang 5 yang ini bisa berbeda gitu dengan ajang-ajang pertandingan kompetisi mahasiswa lainnya? Oh itu udah jelas karena di 5 ini yang salah satu pertandingan yang memakai standar IPK. Nah itu memberatkan nggak buat dari? Kalau saya pribadi sangat setuju ya karena selain olahraga, selain basket juga pendidikan itu sangat penting juga karena ya di balik itu pola pikir kita sehat, harusnya pendidikan kita bisa lebih sehat gitu. Oke. Teman-teman juga nggak ada yang merasa kesulitan dengan persyaratan akademis itu? Mungkin ya. Mungkin ada. Adalah 1-2 orang lah, tapi ya karena kita tim jadi saling ngebantu lah, harus macu mereka supaya
bisa mencapai itu sih sebenarnya, nggak terlalu berat. Dwi, ini saya mau nanyakan juga ini mengenai program CSR 5. Ini juga mengadakan semacam coaching klinik. Ada juga mengenai rencananya juga mau bahkan membersihkan kolong jembatan. CSR ini adalah tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh 5. Program-program ini kan cukup baik. Nah, menurut pendapat dari Dwi sendiri, apabila mungkin pemain ikut dilibatkan dalam situ bagaimana? Bagus sih kalau menurut aku, karena ya kalau menurut aku program itu selain kita juga olahraga kita oke, badan kita sehat, dengan IPK misalnya akademik kita oke, apa salahnya kita ngebantu orang kan? Seenggaknya dari lingkungan kita dulu lah kita bantu, kita bersihin dulu lingkungan kita untuk ya kalau selain kita siapa lagi gitu yang ngebersihin lingkungan, nggak mungkin kan Tuhan langsung bersih gitu kan, harus kita juga sih yang ngelindungin gitu. Oke. Kalau dari 5 sendiri ini kan kompetisinya cukup banyak pesertanya. Kalau kita bicara tidak hanya di poolnya dari STI sendiri, secara luas ini ada ITHB yang tahun lalu juara bertahan. Ini menurut dari Dwi sendiri peluang dari STI ini bagaimana nanti ke depannya? Sekarang kan sudah menang nih 4 pertandingan. Kalau peluang itu tergantung kita sebenarnya. Kalau kita mau mencapai itu, kita harus semangat, itu aja sih sebenarnya. Kalau semuanya itu nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kan. Siapapun lawannya, karena mereka juga latihan basket. Dia nggak latihan apa-apa, dia latihan basket, kita juga latihan basket. Jadi semuanya pasti bisa sih. Tapi Dwi ini sendiri memang menyukai basket dari dulu, dari awal. Ya, saya tuh suka basket dari SMP ya. Suka basket terus masuk SMA, udah mulai menekuni kayak oke gitu, olahraganya enak gitu. Sampai sekarang sih lumayan lah. Ada target khusus nggak? Pingin nanti kedepannya jadi pemain profesional gitu? Udah ada kepikiran belum? Kalau untuk jadi pemain profesional sih, kalau aku kayaknya enggak dulu deh kayaknya. Karena emang target aku tuh pertama saya main basket itu cuma satu sih, pemain PON. Ya ikut serta dalam PON, pemain PON itu entah. Kesampean apa sekarang? Alhamdulillah sampean sih kemarin. Sampean. Tapi belum berencana untuk misalnya nanti ikut NBL gitu? Belum ada planning, belum ada rencana sama sekali. Gitu. Sekarang lalu kesibukannya selain basket apa saja? Ada sih kerja di luar freelance gitu. Tapi ada nggak pemain basket NBA, pemain profesional yang dijadikan role model mungkin dari Dwi sendiri, pengen meniru dari pemain tersebut gaya bermainnya? Kalau saya ada satu pemain, tapi bukannya untuk meniru, karena saya mengagumi cara main dia. Dwayne Wade sih. Dwight Wade, Miami Heat ya? Miami. Itu saya suka karena ya selain dia juga bagus segala macam, tapi dia tetap nge-share segala macam. Kalau Dwi ini nanti di posisi tim di STI sendiri sebagai apa? Posisi saya small forward. Small forward sih. Berarti ada beban tugas yang diberikan oleh pelatih itu seperti apa? Mungkin karena saya salah satu dibilang senior di STI ya. Mungkin yang dibebankan ke saya juga harus menenangkan yang lain di saat mereka lagi genting, di saat mereka lagi panik, kita saya harus merangkul semuanya supaya tetap kondusif gitu. Aspek non teknis ya. Iya, itu lebih diituin sama pelatihnya, lo harus bisa ngatur itu. Baik, STI, mungkin kita doakan semoga STI bisa langsung mempertahankan kemenangannya ke depannya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di 5 Sports Bar. Thank you.